sebuah tulisan Palawa yang berbahasa Sanskerta yang apabila sekarang kita membacanya itu Parvteswara yang memiliki makna Raja Gunung. Batu itu terbuat dari bahan andesit alami yang diperkirakan berasal dari tahun 7 sampai 8 Masehi, dan bentuk batu gong ini memiliki bentuk yang hampir sama rupanya dengan prasasti Dinoyo. Untuk mengetahui kelanjutannya tentang prasasti batu gong, amati terus video kali ini. Beribu-ribu orang yang lewat, baik pengendara motor, sepeda maupun pejalan kaki, serta puluhan pedagang di kanan dan kiri jalan, di sekitar lokasi tempat batu gong setiap harinya beraktivitas dan mengais rezeki. Namun, hanya sedikit di antara mereka yang mengetahui bahwa batu yang terletak di sebelah timur bukit kecil jalan raya menuju Puger Kencong Kali Putih, Rambi Puji Jember adalah sebuah prasasti. Lokasi tempat batu gong dikenal sebagai nama Jatian yang juga terletak di persimpangan Jalan Provinsi Jember Lumajang yang berada di areal tanaman jati milik perhutani. Prasasti Batu Gong atau yang tertulis dalam papan nama yang dibuat oleh pihak perhutani situs Batu Gong bisa dilihat di Dusun Kaliputih, Desa Rambi Puji, Jember. Tepatnya di kanan jalan di wilayah Jatian milik perhutani, tak jauh dari simpang 3 jalan menuju ke arah Balong. Prasasti berupa batu itu diletakkan di sebuah gazebo atau pondok kecil. Menurut pembina Yayasan Bumi Pagar Persada, Bapak Yesetyo Hadi, prasasti Batu Gong pertama kali ditemukan di puncak bukit di dekat lokasi keberadaannya sekarang. Sehingga tak jarang jika masyarakat sekitar, bahkan mesin pencarian di Google Maps sering menyebutnya Gumuk Gong. Ditemukan oleh W.F. Sutherham dan H.R. Hikeren berkebangsaan Belanda pada Desember 1933, yang pada saat itu mereka sedang melakukan peninjauan di ujung timur Jawa untuk mencari temuan-temuan benda purbakala. Menurut riwayat yang berkembang, awal posisi Batu Gong berada di areal Bukit Tanaman Jati sebelah barat jalan yang mengarah ke Puger. Pada tahun 1966, saat maraknya gerakan KAMI dan KAPPI menumpas G30 SPKI, secara bersama-sama Batu Gong di atas bukit digulingkan sehingga berada di posisinya saat ini. Digulingkannya Batu Gong dengan harapan agar tidak terjadi ritual yang mengarah ke kemusyrikan. Tersembunyi misteri di balik keberadaan Batu Gong. Tersiar kabar dari beberapa orang tua di sekitar wilayah Jatian saat Batu Gong berada di atas bukit. Setiap hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi seringkali terdengar bunyi gong dipukul berkali-kali, sehingga Batu Gong menjadi sasaran tempat ritual oleh kalangan tertentu sampai sekarang. Batu ini tidak berbentuk bulat, tidak juga berbentuk kotak. Namun bisa kita lihat di suatu sisi terdapat sebuah tonjolan yang membentuk seperti sebuah gong. Batu ini terbuat dari bahan andesit yang alami, dan batu gong ini merupakan salah satu prasasti atau benda aset cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Jember yang berada di areal perhutani Kabupaten Rambi Puji. Batu ini pada awal mulanya berada di atas bukit. Untuk menampakkan bentuk batunya, maka ditali lubang sedalam kurang lebih 1 meter di sekelilingnya. Batu ini memiliki ukuran dengan panjang 218 cm dan lebar 180 cm. Dan untuk tonjolannya memiliki ukuran 20 cm dengan diameter
Di salah satu sisi terdapat aksara yang terdiri dari 5 huruf. Aksara ini tergolong dalam aksara Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Pada Desember 1933, Dr. W.F. Sutherham, arkeolog Belanda, melakukan penelitian tentang kekunoan di lokasi Batu Gong ini dan berhasil membaca aksara di Batu Gong. Aksara ini berbunyi Parvateswara yang bermakna Dewa Gunung. Diakui beraliran siwa, Sutherham menduga tonjolan di Batu Gong sebagai lingga. Kajian arkeologis dan perbandingan aksara yang dilakukan Sutherham menyatakan keberadaan Batu Gong berasal dari masa sebelum Majapahit ada. Asal zaman keberadaan Batu Gong lebih tua dari dinasti Majapahit. Aksara yang terdapat di Batu Gong mempunyai kesamaan dengan prasasti Dinaja yang berasal dari abad ke-8 Masehi. Hurufnya tidak berbeda dengan prasasti Sanjaya yang berasal dari tahun 732 Masehi. Prasasti Batu Gong Jatian Rambipuji mempunyai kelas yang sama dengan prasasti Purnawarman di Jawa Barat dan Mulawarman di Kalimantan. Juga tidak berbeda dengan prasasti Tokmas di Jawa Tengah yang berasal sekitar tahun 650 Masehi. Dengan keterangan di atas, prasasti Batu Gong Jatian Rambipuji diperkirakan berasal dari antara tahun 650 sampai 732 Masehi. Sehingga tepat dikatakan berasal dari antara abad ke-7 sampai 8 Masehi. Batu Gong ini berasal dari masa Hindu dengan beraliran siwa. Tonjolan dalam batu itu oleh Sutherham diperkirakan sisa kerucut yang awalnya adalah lingga yang dipotong seperti memotong tumpeng. Keterangan siapa yang membuat atau meletakkan batu tersebut di lokasi ini masih menjadi misteri. Belum ada keterangan yang mendalam tentang asal-usul Batu Gong ini. Nah, tepat di belakang situs ini bisa kita lihat ada sebuah gumuk yang oleh pemerintah gumuk ini disulap menjadi sebuah tempat wisata karena dapat kita lihat juga bahwa pemandangan di sekitar prasasti ini memiliki pemandangan yang cukup indah dan juga suasana yang cukup sejuk sehingga cocok dijadikan untuk tempat wisata. Oleh pihak perhutani agar kita dapat dengan mudah mencapai puncak gumuk telah dibuatkan anak tangga darurat sehingga kita bisa mudah untuk mencapai puncak. Hanya saja mungkin pemerintah perlu sedikit lebih perhatian lagi terhadap tempat ini karena ya bisa kita lihat juga cukup kurang bersih ya. Jadi mari ikuti keseruan kita wisata ke Batu Gong. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai prasasti situs Gong yang berada di Kecamatan Rambipuji ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.